Halo guys, ketemu lagi sama gue Wisnu, CFO Evo Group. Di sini gue bakal bagi-bagi ini informasi yang mungkin bermanfaat buat lo. Dimana informasi ini cukup bagus dari pengalaman gue, gitu. Apa namanya? Gimana caranya? Sorry, kebanyakan orang tuh susah untuk dapetin cewek dan tapi kita mudah dapetin kendaraan, mobil, apa yang kita pengen. Tapi kok kenapa susah kita dapetin wanita yang kita pengen, gitu loh. Tapi kita bisa kok beli mobil, beli rumah, tapi kita nggak bisa selalu dapetin orang-orang yang apa namanya, jika cinta tuh ada pengusaha-pengusaha dia sukses, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli apa yang dia pengen, tapi dia kesulitan untuk mendapatkan cinta sejati. Atau sebaliknya, ada seorang yang fitness, dia biasanya kerja di fitness gitu ya, terus dia badannya kekar, gede, segala macam, dia mampu bisa mendapatkan wanita tapi sulit untuk mendapatkan kekayaan. Mungkin contoh, beli mobil susah, beli rumah susah, dia hidupnya ngontrak sederhana biasa. Nah, berarti kan ada jurang pemisah antara mindset pengusaha dan mindset romansa. Nah, di sini gue mau bagiin, sebenarnya ada satu alasan lu bisa dapetin dua-duanya, bisa dapetin kekayaan dan lu bisa dapet kebahagiaan, cinta sejati lu. Nah, di sini gue pengen bagiin lu semua, eh, apa sih, gimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan itu dan mendapatkan apa yang lu pengen. Lu simak terus apa namanya video gua harap ini bisa bermanfaat buat lu. Jadi ini menurut pengalaman gua sih. Oke, yang pertama adalah kenapa misalnya lu lihat Hotman Paris gitu ya, dideketin, dicari sama wanita, followernya banyak gitu kan, yang sekarang lagi booming kan Hotman Paris. Kenapa gue udah pelajari kenapa ya dia tuh selalu didekati banyak wanita dan wanita kepengen dekat sama dia. Oke, mungkin dia kaya, dia tajir, tapi ada sesuatu yang lu nggak tahu pasti, dan mungkin lu tahu tapi lu nggak sadar. Simpel sih. Jadi kalau menurut gua, apa sih daya tariknya seorang pria? Sama ketika lu suka sama cewek gitu kan, lu suka sama cewek, berarti kan lu ada yang lu pengen dari dia, benar nggak? Pasti dong. Apa namanya, ada yang lu pengen dari dia, makanya lu ngejar dia dong. Itu yang gua sebut bahasanya adalah berharap. Sama ketika kenapa Hotman Paris dia buka apa namanya, dia ngomong aja cewek-cewek pada nyari, terus datang ke Kopi Joni segala macam. Itu udah gua belajarin, ternyata semua orang butuh dia karena dia punya, selain dia kaya tapi dia punya cerdas. Dia bisa bagian hukum, dia bisa banyak bantu orang, tanda kutip, bukan kekayaan. Bahkan Hotman Paris jika tidak kaya pun banyak kok yang ngejar, gue yakin. Jadi bukan masalah kaya atau punya mobil Ferrari, atau dia banyak tuh orang-orang ya nggak mungkin dong, pasti Hotman Paris ya gara-gara kaya aja gitu, makanya dia apa namanya, dia bisa dideketin banyak wanita. Enggak juga. Mungkin coba misalnya Hotman Paris nggak punya apa-apa dulu, tetap aja gue yakin cewek-cewek juga banyak yang suka sama dia karena dia punya daya tarik yang kalau orang bilang namanya chemistry, perform, dan lain-lain. Nah, gue harap lo juga bisa tahu gitu loh, kenapa kok misalnya lo ngarep sama cewek gitu ya, berharap terus jadinya baper dan membuat lu jadi bukan siapa lu, bukan diri lu. Jadi ketika lu berharap, lu bukan jadi diri lu sendiri, jadi orang lain. Bahkan jadi nyebelin gitu. Nyebelin banget. Ya karena ya dia jelas-jelas dong dia lagi nganggur gitu ya, tahu-tahu lu chatting, baper apa segala macam. Itu yang gue rasain. Jadi tahu-tahu dia nggak yang awalnya dia suka sama lu jadi nggak suka gara-gara ya lu berharap terlalu jauh banget. Misalnya, wah kayaknya nih dia cocok nih buat gua gitu. Kayaknya nih calon istri gua, nih calon bla 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 lah. Nah, seperti itu. Jadi gua harap ketika lu menjalin hubungan itu biasa aja, dan pastikan bukan dia yang lu pengen. Maksudnya harusnya lu yang berpikir apa ya daya tarik gua ke dia supaya dia yang
berharap ke gua. Kebalikan, harus dibalik dong. Misalnya contoh, kenapa banyak cewek suka sama lu? Mungkin lu pinter, lu di bagian matematika akademis lu pinter gitu ya. Terus lu mungkin di bagian kerja lu jadi dikenal banyak orang, lu relasi lu bagus, keren-keren, terus relasi lu kaya semua, atau lu punya komunitas keren-keren. Itu yang lu tonjolin. Jangan lu nggak tonjolin lah, lu harus tonjolin di depan dia. Bahkan nih gue punya ini, berarti kedudukannya 1-0 buat lu nanti. Lu 1 dia 0. Karena apa? Dia yang berharap untuk mendapatkan cinta dari lu, karena sangar si Wisnu keren, dia punya relasi banyak gitu ya. Dia juga di depan orang-orang dikenal, setiap ketemu di kafe dia selalu dikenal sama manajernya, segala macam hal-hal yang membuat wanita itu berharga di dekat pria tersebut. Tapi kalau misalnya lu lebih lanjut lebih dalam, ya mungkin lu bisa langsung konsultasi ke gua. Jadi di sini hanya paparan biasa. Oke. Terus gimana sekarang dibalik? Nah, banyak orang-orang tuh cowok-cowok ganteng gitu ya, misalnya cowok keren terus dicintai banyak wanita, tapi dia kesulitan untuk mendapatkan kekayaan. Misalnya dia kepengen mobil, dia susah. Sama kayak misalnya pengusaha pengen dapetin hati wanita, susah, kayaknya nggak mampu deh. Sama ketika cowok keren gitu ya, dia bisa dapetin hati wanita, tapi dia kesulitan untuk mendapatkan apa yang dia pengen, kendaraan, mobil, rumah, kekayaan. Susah. Sebenarnya sama gampangnya guys. Sebenarnya sama gampangnya ketika lu deketin wanita sama kayak lu kepengen mobil gitu loh. Gimana caranya? Ya kan, gimana kok caranya? Jadi kalau misalnya mindsetnya harus benar. Jadi misalnya contoh, gimana meyakinkan orang? Misalnya kan lu berarti harus kerja dong. Yang pertama yang harus lu lakuin kerja. Misalnya seorang marketing atau seorang staff gitu ya. Gimana caranya lu bisa dapat jabatan? Misalnya lu kepengen jabatan lu jadi direktur atau jadi manajer, ya berarti kan lu harus ambil hatinya bos-bos lu. Atau lu sebagai penjual, lu juga harus berarti dapetin hati customer atau klien atau investor lu gitu ya. Jadi lu harus dapetin dia dengan cara gimana? Ya dengan cara hal yang sama gitu loh. Halnya dengan cara hal yang misalnya contoh, lu deketin cewek, lu nggak usah berharap. Jadi bukan berharap perusahaan ini akan mengangkat gua jadi manajer, jadi direktur, bukan itu. Kebalik, jadinya harus perusahaan itu yang membutuhkan lu. Misalnya lu punya skill digital marketing, tonjolin dong. Terus dalam penjualan lu hebat, transaksi besar dan bla bla bla. Jadi lu membuat mereka itu yang baper sama lu. Jangkrik. Dia yang berharap, wah keren Wisnu keren. Atau siapa? Keren, itu keren, makanya dia layak nih di perusahaan ini. Itu yang selalu gue lakuin. Jadi contoh misalnya ke perusahaan, gue nggak pernah berharap gue jadi seorang yang berharga di dalam perusahaan tersebut. Gue nggak berharap dalam waktu 1 tahun 2 tahun perusahaan tersebut ngangkat gue jadi direktur. Enggak. Yang gue lakuin adalah gimana caranya supaya perusahaan menganggap gue penting. Dan semua orang yang ada di situ nggak bisa ngerjain kecuali gue. Jadi butuh waktu untuk setahun gue bisa jadi direktur seperti itu. Dipercaya sama investor gitu ya, miliaran bahkan transaksi puluhan miliar gitu ya, dengan catatan ya gue nunjukin skill nih, gue punya skill nih, skill yang skill yang orang lain nggak bisa punya tapi gue punya. Itu yang gue lakuin guys. Nah gue harap lu bisa mengerti bedanya berharap, ngarep yang gue tadi pelajarin, ngarep tentang ilmunya Ronald Frank gitu ya. Dia ngarep caranya tidak berharap sama orang, karena pada dasarnya berharap itu adalah berharap itu adalah kita mengejar sesuatu dari orang lain. Jadi istilahnya kalau lu menjual, lu jangan berharap untuk closing, tapi berpikirlah supaya orang yang lu tawarin program itu berharap kalau dia membutuhkan program yang lu punya.
Itu sih dari gua yang sebenarnya nggak terlalu sulit banget, tapi sebenarnya lu tahu mungkin lu tidak sadar. Sekali lagi, apa namanya, gua kasih tahu tentang bagaimana kebalikan lagi seorang pengusaha dapetin cinta sejati. Dibalik lagi sekarang, pengusaha mendapatkan cinta sejati sesimpel lu beli mobil, sesimpel lu dapat klien, sesimpel lu ambil hati klien, sesimpel bukan bukan lu, gue tak pasti tahu deh kalau orang-orang kaya tuh pasti tahu dah caranya apa namanya closing, caranya membuat transaksi besar. Pasti lu tidak berharap dia closing, justru lu berharap program yang lu kasih itu bermanfaat buat dia. Bener gak guys? Bener kan? Nah, jadi gua 2 hari ini berpikir apa ya yang membuat orang tuh berhasil. Berarti orang yang gagal itu sebenarnya orang gagal bercinta, cinta, karir, asmara dan lain-lain itu kegagalan karena dia berharap orang mengklaim orang itu apa? Dia berharap kepada orang tersebut kalau dia adalah ya apa namanya dia harus jadiin gua ini dong, harus jadiin gua ini. Jadi kayak kepedean gitu loh. Jadi ngarep banget kalau misalnya cewek harus kayak gini, cewek harus gini. Padahal ya jadi nyebelin gitu loh. Marketing jadi nyebelin kalau misalnya dia selalu prospek terus kan nyebelin. Nah, di sini sama kayak misalnya pekerjaan gitu ya. Ketika lu mengedukasi klien, ya lu harus berpikir kalau misalnya lu enggak berharap dia transaksi bahkan. Tapi lu berharap ya gue dibutuhin karena lu butuh, misalnya sekarang lagi pandemi covid gitu ya, lu butuh asuransi gitu ya. Misalnya lu nggak punya mobil gitu ya, lu butuh mobil. Bukan kita yang butuh closing, bukan pak ayo pak beli mobilku, bukan butuh lu jual mobil lu supaya lu dapat duit, bukan. Dibalik mindsetnya, dibalik gimana caranya. Ya kan lu nggak punya mobil, gue tawarin orang yang nggak punya mobil. Lu punya mobil 1, gue tawarin supaya 2. Gimana caranya pak? Sangar kalau misalnya anda punya mobil 2, yang 1 yang buat kerja, yang 1 untuk keluarga, kan kayak gitu. Sama misalnya ya sosok lah semuanya sama, tentang cinta juga sama kayak gitu. Apa yang dia butuhin dari lu, mungkin dia punya duit kaya gitu ya, tapi dia nggak punya ketenaran, makanya dia suka sama lu karena lu tenar. Mungkin dia tenar tapi dia nggak punya duit, lu kaya, dia butuh lu walaupun lu jelek gitu loh, walaupun lu nggak punya apa namanya lu biasa aja, tapi lu kaya, dia butuhin lu. Nah jadi apa, lu harus cari dulu apa yang cewek nggak punya tapi lu punya, itu guys. Nah tapi untuk lebih jauhnya kan gue nggak bisa cerita panjang-panjang, ini kan kurang lebih udah 13 menitan. Mungkin lu bisa konsultasi gue langsung, jangan lupa follow gue di Instagram Miliarder Boy, nanti gue kasih di bawahnya Miliarder Boy. Dan kalau misalnya lu mau lihat video-video gue itu bisa di YouTube Wisnu Broto. Kalau misalnya lu minta nomor gue nanti DM aja, kita bisa konsultasi temenan bareng. Ini buat cewek, buat cowok, buat pengusaha, buat calon pengusaha, orang yang pengen sukses, yang selalu gagal hidupnya gitu ya, yang hidupnya selalu gagal. Gue pengen bantu lu untuk menemukan talenta yang lu punya. Jadi semua orang tuh pasti sebenarnya bisa sukses, tapi karena lu nggak punya talent, lu nggak tahu mempergunakan talenta itu. Karena tuh gue percaya Tuhan ngasih lu beberapa talenta walaupun berbeda-beda. Ada yang 2 talenta, 3 talenta, 4 talenta, 5 talenta. Tapi lu tidak bisa menggunakannya, sama aja bohong. Di sini gue mau bantu lu untuk mencari tahu di mana talenta lu dan cara menggunakan talenta lu, guys. Oke? Selamat pagi. Gue Wisnu Broto, Chief Manager Officer dari Evo Group. Thank you. Terima kasih.